dari pertemuan eh, 14 dan 15 ya kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi eh, untuk pekan ini teman-teman semua kita akan membahas dua topik. Yang pertama saya akan eh, demo bagaimana cara membuat iklan, terus lalu selain demo gitu kan, eh, apa yang kita mesti care dalam apa namanya, dalam dalam ini ya, dalam eh, menjalankan iklan seperti itu. Nah, yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah saat ini, nanti teman-teman kan 8.13 ya, saya minta teman-teman semua untuk, saya nggak tahu teman-teman punya akun Facebook apa enggak, tapi kalau nggak punya akun Facebook tolong buat dulu gitu ya. Karena saya akan apa namanya, mewajibkan teman-teman gitu, require teman-teman untuk membuat akun bisnis untuk Meta ya. Ya Meta itu nanti mencakup WhatsApp, mencakup Instagram, sama mencakup Facebook seperti itu. Jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah teman bisa buat akun Facebook dulu, terus yang kedua adalah setelah membuat page ya, page terserah judulnya apa aja. Kalau teman-teman anggap teman-teman punya bisnis atau mungkin yang kemarin teman-teman jadikan sebagai apa namanya, sebagai project, boleh page-nya gitu. Nggak usah ada kontennya, nggak apa-apa dulu gitu, bikin page-nya dulu, nanti setelah dibikin baru bikin apa namanya, baru bikin akun Facebook bisnis gitu. Nah, teman-teman silakan eh, find out gimana cara bikinnya gitu. Misalnya itu tinggal pergi aja ke, coba aja business.facebook.com ya gitu. Nah, terus bikin akunnya, nanti kalau udah 8.30 atau 8.40 kita jumpa lagi, kita akan bahas terkait dengan eh, sosial media related things ya, sama nanti demo untuk iklan ya. Oke, sampai sini clear. Saya tunggu sampai 8.30 atau 8.40. Udah ada ya tadi. Request saya adalah akun Facebooknya, terus page di Facebooknya, terus nanti ada akun bisnisnya kayak gitu. Sampai sini clear. Bapak menanya yang page tadi itu sampai mana Pak page-nya? Facebook page. Iya, Ya, yang ditanya apa nih? itu Facebook page-nya isinya apa Pak? Gimana Ruth? Putus-putus? Itu yang Facebook page-nya itu tadi isinya apa Pak? Gak usah diisi dulu gitu. Yang penting profilnya, yang penting nama Facebook, Facebook page-nya apa, profilnya gitu. Pokoknya sampai dia done gitu. Jadi Oh, yang berarti cuma mandatori aja dulu diisi gitu. Kontennya nggak usah. Uh, oke oke. gitu ya. Ini individu ya Pak? Oke, saya tunggu di gimana? Ya individu, bukan bukan grup. Oke Pak. Kasih Buat Bapak. baik kelas A maupun kelas B ya. Ya, ya sama-sama ditunggu ya. 8.30 atau 8.40 nanti kita ketemu lagi dan tetap di eh, Zoom ini gitu. Nanti saya balik lagi 8.30 atau 8.40 ya. Teman-teman semuanya kalau mau stay di Zoom boleh, nanti kalau mau leave nanti bisa balik lagi kayak gitu. Gitu ya. Bapak mau nanya lagi itu berarti nanti nama akunnya nama pribadi apa nama yang kemarin Pak? Nama yang pas kemarin kita bikin Nama konten itu. akun nama akun itu ya, saran saya sih boleh pribadi boleh enggak gitu. Tapi kalau saya mau pribadi ya boleh gitu. Karena nanti nggak ada hubungannya akun pribadi sama akun bisnis ya. Cuma nanti kita akan masuk Oh, ke dalam meta dashboardnya pakai akun Facebook kita gitu. Nanti disitulah, pokoknya teman-teman bikin aja dulu akun Facebook sama page-nya kayak gitu. Dan coba masuk ke bisnis.facebook.com, terus lihat explore kayak ini tuh udah bisa masuk belum sih gitu. Akun saya udah bisa masuk belum sih kayak gitu. Gitu ya. oke Bapak. Makasih Itu dulu. Bapak. Hmm, ya.
Kita ketemu lagi 8.40 deh gitu. 8.40 teman-teman buat dulu gitu. Nanti kita diskusi gitu. Sambil saya demoin, sambil kita bahas materi kita sampai nanti jam 10 gitu ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih untuk kelas A ataupun kelas B. Saya izin leave dulu. Nanti kita ketemu lagi 8.40. Terima kasih semuanya. Nanti saya join lagi 8.40.
Dengar, Pak. Nah, ketik ya. Sebentar, sebentar. Oke, on deh. Tolong teman-teman semua bisa on cam ya. Ya, di sini saya sudah berasumsi teman-teman sudah mempunyai akun semuanya ya. Saya akan share screen. Kita akan bahas terkait dengan eh, social media related things dulu ya. Kalau memang nanti waktunya nggak cukup, kita akan cari tambahan mungkin Rabu ya, Rabu sore untuk kuliah lagi. Oke. Oke, teman-teman semua. Ya, kita akan udah kelihatan ya layar saya. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Kita akan bahas terkait dengan bagaimana kita mengukur kesuksesan campaign digital kita. Ya, dan apa saja yang bisa kita gunakan ya teman-teman semua sebagai alat ukurnya gitu. Oke, yang pertama kita akan ngomongin terkait dengan measurement and analytic tools ya. Seperti yang kita tahu bahwasannya, maksudnya gini, kita tahu sesuatu yang kita bilang berhasil itu dari mana gitu ya. Ketika kita bisa mengukur, misalnya goal kita adalah sampai ke Depok seperti itu ya. Ya kita nggak akan tahu kita sudah berhasil sampai sejauh mana kalau kita tidak mengukur ya. Ya jadi eh, apa namanya, perjalanannya udah berapa kilo kayak gitu, udah mendekati Depok atau belum gitu, dan alat ukurnya apa kayak gitu, alat analitiknya, analitik toolsnya apa ya, begitu teman semua. Oke. Ya, jadi ketika kita ngomongin sosial media gitu, ada beberapa key metrics yang terlibat seperti itu. Seperti contohnya di sini, follower, viewers, reach, impression, engagement. Lalu ada engagement rate, ada feedback, ada traffic, ada hashtag di belakang situ. Itu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang key metric yang paling utama atau yang paling penting gitu teman-teman semua ya. Jadi sebelum kita ngomongin terkait dengan paid media, kita coba eh, bahasakan diri kita untuk mengukur eh, on media sama earn media gitu. Jadi kalau misalnya bahasa bahasa akademiknya itu ada tiga teman-teman semua. Ada on media. On media itu adalah media yang kita miliki. Contoh saya ngepost sendiri gitu. Kalau earn media, dia bukan berbayar tapi dia di endorse sama orang lain. Maksudnya ketika misalnya konten kita bagus terus di share sama orang, itu namanya earn media. Eh, kita mendapatkan ini ya, apa namanya, sebentar sebentar.
Ya, jadi ada own media, earn media, sama paid media gitu. Jadi kalau earn media itu media yang kita dapatkan namanya earn ya. Kita dapatkan gitu, earnings gitu. Dari mana? Dari orang lain ya. Nah, kalau paid media berarti kita bayar. Nah, kita bisa bilang ada organik sama yang paid kayak gitu. Kalau paid ya pasti nanti kita lihat ada perbedaan key matrixnya. Gimana cara pakainya nanti mungkin kita akan belajar untuk last minute seperti itu. Terus kalau yang organik apa? Nah, organik nih ini ya teman-teman semua ya. Ya mungkin salah satunya nanti juga di salah satu dari sini juga akan ada jadi key matrix dari paid media teman-teman semua. Jadi nggak mesti ini itu pasti organik nggak. Kita lanjut. Ya jadi eh what you can measure on social media kayak gitu. Nah jadi ini materi yang saya bawakan, materi yang saya buat 2000 berapa ya 2021 atau 2022 gitu. Dan ini tuh untuk maksudnya professional career ya. Karena dulu saya pernah punya digital marketing consultant sama digital business enabler dan IT consultant gitu. Jadi saya sering sharing knowledge sama sama klien gitu. Jadi ini bisa jadi udah kurang relevan ya gitu. Maksudnya tapi pasti semuanya di sini berdampak lah gitu. Kalau teman-teman lihat beberapa di sini ada platform gitu kan. Di sini ada key metrics ya. Jadi eh, kalau platformnya Instagram, kira-kira key metricsnya apa? Gitu. Dia akan works di bidang apa aja? Apa yang mesti kita lihat gitu? Key metrics untuk mengukur kesuksesannya. Otomatis hampir semua sosial media atau platform itu pasti punya punya eh, the matter thingsnya adalah followers ya. Terus viewers dan nggak semuanya punya reach gitu. Twitter dia nggak peduli sejauh mana reachnya gitu. Ya, dia lebih lebih peduli terhadap impression ya. TikTok ya dia nggak butuh reach ya. Ya bukan, bukan. TikTok butuh reach ya, tapi dia nggak butuh impression kayak gitu. Ya, begitu juga dengan pas kita lihat di metric key impression, TikTok tidak butuh impression, tapi semua butuh reach gitu. Engagement udah pasti semua butuh engagement, like, share, sama follow, komen gitu ya. Traffic semua butuh traffic, tapi nggak semua work on for hashtag gitu ya. Jadi tapi mungkin semuanya sekarang udah pakai ya. LinkedIn juga termasuk udah pakai hashtag sekarang, dulu tuh nggak gitu. Lalu top konten. Nah, pertanyaannya, gimana kita ngukur namanya engagement rate ya, AER gitu, average engagement rate kayak gitu. Nah, ini ada rumusnya teman-teman. Ya, total engagement dibagi followers dikali 100 ya, sama dengan eh, engagement rate. Ya, total engagement ini bisa come from dari like, comment, dan share ya. Contoh di sini teman-teman bisa lihat ya, 3.000 likes ditambah 200 komen ditambah 100 ya, dibagi 300.000 followernya dia gitu, dikali 101,1%. Pertanyaannya, nilainya eh, berapa yang bagus gitu ya. Ini tuh beda beda, beda, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada thresholdnya, biasanya saya pakai aplikasi namanya dulu kalau mau ngelihat dalam tanda kutip ngelihat kesehatan sebuah sosial media, itu salah satunya dari sini engagement rate gitu ya. Itu pakai planks.com ya. Coba pakai planks.com ya. Nah, ini pakai ini ya saya. Saya pakai ini, tapi kayaknya nggak tahu. Kayaknya udah angus gratisan saya nih. Contoh saya mau search misalnya Adnan apa ya? eh Misalnya nih ini apa aja ya teman-teman? Saya lupa. Maksudnya saya udah lama nggak ikut sosial media gitu. Apa akun Instagram yang banyak followernya apa ya? Mungkin boleh di share biar kita lihat.
Boleh juga di kolom chat. Kira-kira apa akun Instagram yang banyak sosial media, apa banyak banyak followernya biar kita lihat. Bisa nggak? Karena kayaknya gratisan nih. Bisa. Coba saya sign out dulu. Ini karena saya sering udah 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 nggak pakai lagi ya teman-teman ya. Maksudnya dalam tanda kutip saya udah nggak berbayar lagi, tapi kita coba pakai akun lain biar dapat gratisannya. Ya. Wah, ini sekarang suruh masukin ini ya, apa kartu kreditnya ya. Dulu tuh nggak perlu teman-teman semua. Jadi kita bisa apa? Jadi intinya teman-teman bisa pakai ini atau hitung manual kayak gitu ya. Hitung manual. Nanti kalau teman-teman ini teman-teman bisa lihat kayak beda ya antara yang follower 1 juta sama 500 ribu itu persentasenya beda teman-teman semua. Jadi jangan disamain kayak gitu. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke slideshow kita. Ya. Nah, ini ya. Kita coba recap untuk engagement rate. Ya. Jadi kalau kita ngomongin engagement rate, berarti tandanya apa? Dia adalah honest assessment of the quality of your content gitu. eh for an instance gitu. Kalau brand punya jutaan follower tapi nerima sedikit interaction gitu, setiap kali dia post berarti ada yang nggak benar gitu. Ya, berarti kontennya tidak memiliki high quality ya. Berbeda dengan yang biasa aja, tapi apa namanya eh dapat dapat engagement yang besar gitu. Biasanya ini karena viral ya, kayak gitu. Nah, terus yang mesti kita perhatikan ada the more followers you have, the less ER you will get. Itu normal teman-teman semua karena ya tadi yang saya bilang antara yang followernya 2 juta sama yang 500 ribu itu beda, kayak gitu ya. Nah, terus the type of industry will impact the ER also ya kayak gitu. Jadi memang memang beda ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa ketika kita nanti bikin report dalam apa namanya? Dalam aktivitas kita gitu. Ya, kita bisa pakai contoh report ini gitu. Nah, kita bisa lihat beberapa hal nih. Misalnya contoh, our Facebook fans growth decreased strikingly as we had longer period of page like activation on the previous months. Ketika kita ngelihat growth-nya turun 97%, kita harus 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 nanya sama diri kita, kira-kira apa yang terjadi sama penurunan ini, kenapa terjadi gitu, faktornya apa yang menyebabkan, dan kita harus fixing it kayak gitu teman-teman semua ya. Terus kalau naik apa? Ya kan, berarti kan kita tahu oh naik ini karena apa gitu. Ya, jadi kalau ada kenaikan juga berarti bukan artinya ya udah berarti bagus nih. Tapi kita akan diminta untuk cari cara terus kayak how do we increase gitu kan? How do we increase the percentage kayak gitu ya. Like every month kayak gitu teman-teman semua. Nah, nah, ini contohnya untuk sampel report performance. Nah, ini contoh sampel report untuk TikTok top konten nih ya. Jadi bisa kita lihat kalau teman-teman lihat best perform yang satu di sini konten ini, lihat dia airing time-nya, air time-nya itu 121 jam 25 menit 42 second ya. Dilihat 48.366 unique account kayak begitu ya. Ditonton average watch time-nya 9 detik gitu. Nah, ini yang mesti kita lihat. Dia punya follower eh maksudnya dia penontonnya itu mostly bukan comes up dari followernya teman-teman, tapi dari FYP gitu ya, for your page gitu ya. 90%. Ini pasti algoritma yang main ya. 7% doang yang lihat dari followernya dia dan personal profile ya. Beda sama ini. Kenapa ini bilang underperform? Oke, ya gini. Pertama, ya dia cuma dapat airing time 3 jam 12 menit, yang nonton cuma 1947 ya gitu ya. Terus average watch time-nya 6 detik, dan yang nonton tuh kebanyakan followernya dia sendiri gitu. Beda sama yang ini. Ya. Nah, dan kebanyakan datang dari ya karena
ya personal profile mungkin karena followernya juga. Tapi dari FYP-nya sedikit kayak gitu teman-teman semua ya. Nah ini kita harus bisa apa ya namanya melakukan analisis ini gitu. Jadi bukan sekedar yang penting gue tahu angka terus gue asal jawab nggak kayak gitu. Gitu ya teman-teman semua ya. Nah ini sampel report eh, untuk competitor performance kita udah sama-sama tahu gitu based on research ya ada linearitas terhadap apa namanya engagement dan juga sales seperti itu dalam dunia marketing ya. Nah ini bisa kita lihat gitu antar misalnya ini kan brand sepatu ya atau sport apparel brand gitu ada Nike gitu Air Jordan gitu ya. Terus ada New Balance, ada Under Armour, Reebok sama Adidas kayak gitu. Ya kita bisa lihat, wah Adidas total fansnya 29.707 gitu. Tapi fans growth-nya 144, ya kan? Nah, ada apa ini dengan misalnya dengan Nike gitu, cuma 409. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara kita naikin ini gitu teman-teman semua ya, gitu. Ya. Maksudnya kan kalau 29 juta 124, oke, let's say kita katakan juga nggak bagus-bagus banget. Yang paling bagus adalah fans growth-nya di New Balance gitu. Followers apa total fansnya 19 juta kayak gitu. Tapi growth dia 382.000 kayak gitu teman-teman semua ya. Sama gitu. Kita bisa lihat juga mengidentifikasi di sini dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini highlight dari sampel report kompetitor ngapain aja sih? Nah, ini kita penting juga ngelihat kayak gitu ya. Ingat tempat itu. Ya. Oke, dan ini biasanya adalah alat analisis yang biasa eh saya pakai gitu. Ada apa namanya social backers gitu. Ini untuk IG, Twitter, Facebook sama YouTube. Ya, analyso.io ini biasanya saya pakai untuk TikTok dan Instagram melihat social performance sama hash tracking untuk Twitter ya karena Twitter dia heavily rely on hashtag kayak gitu teman-teman semua. Ya, tapi dengan adanya sekarang mungkin ChatGPT atau apa gitu kita bisa data scraping ya. Terutama untuk Twitter dulu saya pernah waktu saya kuliah di Taiwan itu saya sama teman saya di Geomatic Information System gitu di laboratoriumnya sama-sama. Saya kan manajemen information system terus di Geomatic Information System Lab itu kalau teman-teman Geomatic itu kayak GIS ya, itu kayak model kayak teman-teman lihat Google Maps. Nah, itu anak-anak Geomatic tuh biasanya itu untuk pencitraan. Nah, untuk pas lagi mau apa namanya? Kayak early warning system gitu kita nge-scraping data dari pakai machine learning pakai dari Twitter dan kita dapetin beberapa namanya mungkin kayak cloud kayak gitu kata-kata yang paling ini ya. Jadi kita bisa langsung kasih rekomendasi gitu. Nah, ya jadi kalau pakai scraping data tuh sebenarnya lebih lebih baik ya gitu, lebih baik dan kita bisa eh eh, tahu lebih apa ya? Lebih spesifik ya karena yang ngerjain kita sendiri gitu. Kalau Creative Tools ini udah jelas gitu, TweetDeck, tapi ini untuk Twitter doang ada salah satu yang sering saya pakai apa ya, Social Hub atau apa gitu untuk monitoring seluruh sosial media yang kita jalanin. Dulu tuh saya pernah pakai, saya lupa gitu kan udah lama nggak pakai ya gitu. Hotsuite ya, sorry sorry, Hotsuite. Jadi saya ya pokoknya gambarnya burung hantu gitu, Hootsuite. Itu bisa kita monitoring seluruh sosial media kita at one time ya di satu waktu ya kayak gitu. Misalnya secara bersamaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk pembahasan kita pada eh, measurement dan juga analytic tools. Silakan. Untuk kelas A maupun kelas B.
Oke, gimana? Ada diskusi atau pertanyaan terkait dengan apa yang kita bahas? Ada kolom komentar. Tasya Farasya. Ya, pujian ya. Tadi saya mau ngeklik, rupanya dia harus bayar dulu. Ya. Oke, saya rasa teman-teman eh, bisa apa namanya ya? Bisa mencoba untuk eh, menyerap diskusi kita pada pagi hari ini, kayak gitu ya. Sehingga apa harapannya? Sehingga eh, tahu oh ini key matrixnya ini gitu. Kalau sosial medianya ini ngukurnya pakai ini, kayak gitu ya, dan sebagainya gitu. Ya, kayaknya untuk demo nggak kejar setengah jam. Jadi mungkin Rabu sore ya kita akan kuliah lagi ya. Kita akan pakai jadwal Rabu sore seperti biasa ya. Habis itu baru kita tentukan eh, UASnya lisan lagi aja kali ya. Gitu. Gimana ChatGPT sekarang udah PhD level? Saya bingung. Kalau ujiannya ujian project atau ujian tulis gitu ya kan gitu. Jujur aja. Gimana dong? Ada ide nggak kira-kira ujiannya apa? Ujian tulis aja kali ya? Ujian tulis pakai kertas gitu. Pilihan ganda gitu ya. Coba 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 saya mau dengar pendapat teman-teman. Teman-teman maunya ujiannya kayak gimana? Nih saya kasih saya demokratis nih. Kemarin kan kita udah tuh waktu apa UTS project ya. Cukup lah gitu. Sekarang saya pengen tahu nge-recap apa namanya? Teman-teman nih selama ini kalau saya ngajar dengerin gak sih gitu. Nah, kan kelihatannya dari sini ya. Gimana? Silakan bebas. Saya kasih kesempatan nih diskusi terkait dengan model ujiannya. Tulis tangan di rumah gimana ceritanya nih? Ah, sekarang tulisan tangan juga ada AI-nya gitu. Video gimana tuh video? Coba gimana Reza? Coba contohin ke saya. Video maksudnya gimana tuh video? Coba video gimana? Bapak, maaf memotong. Ini mau nanya materinya dari setelah UTS apa gimana, Pak? Ya, selalu tes. Oke, makasih, Pak. Gimana? Heeh. Itu nanti deh, saya pikirin gitu. Ya, paling mentok UASnya lisan ya, gitu. Kayak kemarin gitu. Fail is fail, kayak gitu ya. Tapi kayaknya semuanya pada bisa-bisa jawab nih.
Terutama kelas yang hari Rabu ya, yang kelasnya Raka nih gitu. Yang laki-lakinya bisa jawab semua bagus, well done gitu. Ya, apa namanya saya cukup apa namanya kaget juga ya gitu. Wonder juga nih, hebat nih. Biasanya perempuan yang ini, tapi ini berarti tandanya rajin-rajin semua gitu. Dan serius belajarnya ya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Sambil saya pikirin kira-kira ujiannya modelnya apa kayak gitu. Ya, apakah grup atau perseorangan gitu. Nanti saya infoin di hari Rabu ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Baik kelas A ataupun kelas B. Mau nanya Bapak, Ah, itu enggak ini terkait yang tadi Facebook bisnis, itu pada bikin akun baru tapi kayak ada cooldownnya gitu Pak, sejam jadi dia nggak bisa langsung bikin page gitu. gimana gimana? Kan tadi Bapak suruh bikin yang Facebook bisnis itu bikin page, tapi kalau pakai Hmm. akun Facebook yang baru pada nggak bisa langsung bikin gitu Pak, ada cooldown 1 jam Ya nggak kalau apa-apa. nggak salah gitu. Ah, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kan nanti besok di hari Rabu kita bisa pakai. Oh, oke. Masih Pak. Ya. Gimana? Yang lain? Cukup? Kalau cukup, kan masih ada 30 menit lagi nih, atau 20 menit lagi. Ingat-ingat deh kemarin belajar apa aja gitu. Barangkali ujiannya apa? Lisan ya gitu. Nggak sengaja punya waktu belajar gitu. Gitu ya? Izin Pak, Ah, gimana gimana? kalau gimana? Mohon maaf, saya off cam karena ada kendala jaringan Pak. Kalau Hmm. saya on cam terkeluar lagi. Kalau izin Pak, kalau misalkan UAS kita mungkin kan bisnis digital ya Pak. Mungkin Hmm. kita kayak bikin kita pernah diajarin bikin website gitu Pak. Gimana kalau kita bikin website aja gitu Pak? Kayak landing page gitu. Bikin landing page 30 detik jadi pakai ChatGPT. Enggak Pak, kita kita diajarin pakai Google Sites gitu. Jadi kita ngedesain websitenya juga gitu loh. Boleh, atau gini, bikin website tapi live depan saya gimana? Tapi Bapak yang ngasih tahu isinya apa aja gitu Pak. Live, ngodingnya depan saya. Kok Bikin ngoding Pak? website. Kita gak bisa ngoding Pak. Nah, terus bikin website kayak gimana? Kita pakai ini Pak, Google Sites gitu. Oh, gitu. Kirain mau kayak coding gitu. Kayak saya kaget. Enggak, Ini enggak mau ngoding coding nih gitu. Pak. Kita bukan Ya. IT Pak. Kita Iya, kita ini administrasi Pak. kan administrasi perkantoran digital ya, gitu. Iya, digitalnya hanya embel-embel saja sebenarnya ya Pak. Oh gitu. Enggak dong, beneran dong, nggak embel-embel dong. Karena harus serius kita. Nggak apa-apa. Ujiannya kalau itu kan another story ya terkait dengan website ya. Mungkin kita akan fokus sama apa yang kita pelajari aja kayak gitu. Tapi makasih Mutia untuk sarannya gitu. Kalau bikin website nanti kurang apa namanya, yang diajarin apa, jadi kompetensinya nggak beda gitu, gitu ya. Bapak mau nanya lagi. Gimana Raka? Nah, ini terkait yang kan kemarin yang di kelas A ada beberapa anak yang nggak masuk pas tes lisan ya. Itu buat ada susulannya atau gimana ya Pak? Ah, Yang kemarin tes lisan hmm, sama Bapak, terserah. itu kan ada Saya yang nggak kembalikan masuk. kepada kelasnya. Kalian ridho nggak teman kalian susulan ujian? Ridho nggak teman-teman? Kalau ridho nggak apa-apa. Kalau nggak, ya udah salah sendiri kenapa nggak masuk gitu. Dia diskusin dulu deh kelas A ridho apa enggak gitu. Kalau misalnya, oh ya ridho Pak gitu misalnya gitu. Ntar yang lain boleh nyusul gitu. Kalau kagak ridho ini ya gitu.
Soalnya kalau dibilang dibilang apa namanya? Ini saya cerita ya untuk yang kelas hari Kamis ya, gitu. Hari Jumat, Jumat pagi, ada Jumat pagi yang PMDIK juga bisnis digital. Itu anaknya kecelakaan dan datang, jatuh dari motor, datang. Ya, jadi kalau kalian bilang saya sakit Pak, meriang gitu. Wah itu lebih parah lagi dari meriang gitu, asli, gitu. Saya aja ngeliat langsung udah pulang habis ini pulang pulang saya bilang gitu, gitu ya, gitu. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain dan diskusi lain atau cukup? Bapak kayak saya udah ini kan, saya udah eh, bikin akun buat bisnis yang Facebooknya tadi. Terus Ah, saya udah ngisi tentang ngisi kayak eh, di settingannya gitu kan bisnisnya. Terus ini tiba-tiba saya dapat eh, notif tulisannya business portfolio restricted from advertising. You cannot use to nama bisnisnya to run ads, manage ad accounts, or use data sources such as pixels and offline event sets. Itu kenapa ya, Pak? nanti kita lihat ya di hari Rabu ya. Berarti saya Hari nggak Rabu. perlu bikin lagi ya, Pak? Nggak perlu. Nanti Oke, kita baik, lihat Pak. Terima kira-kira kasih, Pak. perlu kita bikin lagi apa enggak gitu. Baik, Pak. Hmm. Oke, oke. Saya rasa cukup ya. Maksudnya teman-teman nanti kita ketemu lagi hari Rabu untuk demo. Akun-akunnya disiapkan. Nanti kita akan demo ya. Itu aja mungkin dari saya. Terus kalau misalnya tadi masalah yang nggak datang ketika kuis, baik kelas A maupun kelas B, diskusin dulu sama temennya gitu. Ridho nggak gitu kan? Kalau saya ujian gitu kan. Ya gitu ya. Kalau misalnya contoh, ya boleh lu ujian, tapi kalau misalnya lu bener, maksimal cuma nilai lu 80 ya gitu. Misalnya gitu ya. Nggak apa juga, pokoknya tergantung kesepakatan kelasnya. Saya kembalikan kepada kelasnya. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman semua. Kita ketemu lagi hari Rabu sore ya, insya Allah ya. Saya tutup kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Saya izin live terlebih dahulu. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih terima Terima Pak. kasih. kasih, Bapak.